Pada modul ini kita akan membahas bagaimana politik sinema dan narasi kuasa dalam sinema Indonesia masa Orde Baru atau masa yang diklaim oleh pemerintah Soeharto sebagai orde yang baru menggantikan orde sebelumnya, yaitu pada masa pemerintahan Soekarno. Era kejayaan film Indonesia patut diakui dimulai pada tahun 1970-an. Pada masa ini ada 618 judul film dan beberapa di antaranya sangat fenomenal. Genre dinominasi dengan genre drama kecuali satu film komedi berjudul Inem Pelayan Seksi. Drama memang menjadi genre dominan di perfilman nasional sejak tahun 1926. Tapi baru pada masa awal Orde Baru, produser film lokal mulai mencoba genre lain. Pada masa ini, dari 723 film yang diproduksi sineas lokal, genre drama mencapai 45,3%. Sebelumnya lebih dari 50% karena digantikan oleh film-film laga, komedi, dan horor yang semakin banyak bermunculan. Kita harus mengakui jika film paling ambisius sepanjang sejarah bangsa ini muncul pada tahun 1984. Karya sutradara Arifin C. Nur yang berjudul Penumpasan Pengkhianatan G30 SPKI. Film ini adalah sebuah proyek propaganda besar-besaran pemerintah Orde Baru untuk menunjukkan kekejaman kaum komunis di Indonesia. Walaupun banyak adegan kejam yang ditayangkan, ironisnya pemerintah tetap mewajibkan rakyat termasuk anak-anak sekolah untuk menonton film ini secara wajib, serempak, dan menjadi program bersama pada masa tersebut. Jumlah penontonnya memecah rekor yang ada. Ini bukan sesuatu yang mengejutkan, karena setiap orang diwajibkan menonton film Pemberontakan Pengkhianatan G30 SPKI ini. Film ini jadi film paling laris se-Jakarta pada masanya dengan jumlah penonton nyaris 700.000 orang. Belum lagi tiap tahun di tanggal 30 September film ini menjadi tontonan wajib yang ditayangkan di televisi hingga beberapa bioskop sampai tahun 1997. Perfilman nasional kembali ke dalam era kegelapan ketika masa memasuki era tahun 1990-an. Produksi film merosot hingga menjadi 322 film saja. Di tahun 1993 hanya ada 18 film yang tayang, bahkan di tahun 1998 dan 1999 hanya ada 8 film yang muncul. Periode 2 tahun ini merupakan periode paling rendah dalam era perfilman nasional. Kenapa ini bisa terjadi? Artinya pergolakan ketika awal masa Orde Baru film menjadi primadona dan diproduksi ratusan setiap tahun hingga menjadi kurang dari 10 setiap tahun. Tentu ada banyak faktor menjadi alasannya. Di era tahun 1990-an ditandai krisis ekonomi. Belum lagi dengan dinamika politik dengan jatuhnya Soeharto dan Orde Baru. Pada masa ini, penonton disodorkan televisi swasta yang menjadi hiburan yang lebih variatif dibandingkan dengan bioskop. Apalagi film-film impor juga semakin mendominasi bioskop lokal akibat monopoli distribusi peredaran film Hollywood di bioskop Indonesia. Sehingga bisa dibayangkan di tahun 1995 hanya ada 22 film lokal. Sedangkan film impor, baik itu film Eropa atau Amerika, Asia non-Mandarin seperti Cina dan film Cina, itu ada 160 lebih judul film. Ketika membicarakan film dengan perspektif praktis dan sosial, politik tidak dimaknai sebagai ekspresi pembuatnya. Film melibatkan interaksi yang kompleks dan sangat dinamis dari elemen-elemen pendukung proses produksi, distribusi, hingga eksibisi. Pada Orde Baru, tindakan pro-Amerika melalui impor film begitu nyata. Pada masa ini, keran impor film terbuka sebanyak-banyaknya
sehingga importer film ini masuk pada puncak kejayaan Orde Baru terutama di tahun 1980-an. Bayangkan tidak kurang dari 700 film impor masuk ke Indonesia. Jumlah fantastis yang dikelola oleh importer film sekaligus pengusaha bioskop di Indonesia. Ini menjadikan film Hollywood semakin kencang masuk ke pasar film Indonesia. Kasarnya, film Hollywood memenggal dan mendorong film produksi Indonesia. Apalagi kita lihat lagi proses masuknya dilandasi oleh nepotisme pemerintah melalui proses kerjasama politik. Bahan-bahan tekstil Indonesia diekspor, timbal baliknya kita mendapatkan impor film Hollywood secara gratis. Sekilas terlihat menguntungkan. Tapi sebenarnya film itu dipakai juga oleh Hollywood untuk menjual produk franchise Amerika. Bukti suksesnya setelah film itu masuk, Indonesia mulai bekerja sama dengan banyak produksi franchise Amerika. Sebenarnya ada di tahun 1970-an ada kebijakan importer di mana keuntungan 5 impor film harus dibuat 1 produksi film lokal Indonesia. Kebijakan ini punya dampak baik karena produksi film meningkat. Namun, kebijakan ini sempat tidak dilanjutkan pada beberapa tahun mendatang, jadi sifatnya hanya temporer. Masyarakat juga jadi memilih menonton film buatan luar negeri karena dianggap lebih bagus dan menarik. Apalagi film lokal lama-lama menjadi monoton dan kualitas yang berkurang. Bahkan saat itu bioskop 21 yang ternama hanya menayangkan film buatan luar negeri. Film lokal hanya ditampilkan di bioskop pinggiran. Keterpurukan film nasional juga dipengaruhi oleh mulai munculnya stasiun TV swasta di era 90-an yang menayangkan juga sinetron serta film-film bioskop dalam bentuk film TV. Masyarakat lebih menyukai menonton di rumah. Mereka bisa menonton setiap hari dan tidak perlu susah ke bioskop serta tidak usah repot membayar. Tapi masih ada juga beberapa film yang disebut produktif dan berkualitas pada masa tersebut. Misalnya, Cinta dalam Sepotong Roti dan Daun di Atas Bantal yang kedua-duanya kebetulan karya Garin Nugroho. Selain itu, masih kita kenal bagaimana Dono Kasino Indro juga mencapai popularitas pada masa tersebut. Film bergenre slapstick komedi ini mendominasi industri film pada era 1980-an hingga era 1990-an. Awalnya dikenal sebagai pelawak yang intelek kalau berasal dari kalangan kampus, kelompok ini menjual humor slapstick dengan menampilkan pakaian minim para aktris yang terlibat. Menurut Krishna Sen, film pada masa Orde Baru tidak bisa dijadikan cara atau alat untuk mengerti atau berbicara mengenai masa lalu. Naiknya produksi film buatan Indonesia ketika masa Orde Baru, walaupun kebanyakan film dikontrol langsung oleh pemerintah, dan semasa ini film adalah bahan propaganda, di mana masyarakat menelan begitu saja tanpa ada penangkalan penyaringan terlebih dahulu. Sehingga film pada masa Orde Baru adalah film yang dikondisikan sebagai film untuk mempropagandakan kepentingan pemerintah Orde Baru. Berikutnya kita akan bahas di modul berikutnya.